Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Pada bagian ini kita akan mempelajari manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Beni? Ia biasa bekerja sama dalam permainan. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Di sini Beni sedang bekerja sama dalam permainan bola. Apa saja yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Berdasarkan gambar ini berarti Beni sedang bermain bola ya. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Beni di sekolah? Abi aja waktu kecil pernah mengalami. Pasti kalian juga pernah mengalami semua ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Tanya Lani ya kepada Beni. Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Tanya Lani. Kemudian Beni menjawab lagi. Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Kita lanjutkan lagi percakapannya ke halaman berikutnya. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik, kata Lani. Kemudian Beni menjawab, benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Jelas Lani ya? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Setelah membaca teks percakapan tadi, apa isi teks percakapan tersebut? Kalau menurut Abi, percakapan itu berisi tentang aturan atau tata tertib bermain sepak bola ya. Kemudian coba kamu perankan di depan kelas. Silahkan nanti ada yang berperan sebagai Lani, kemudian ada yang berperan sebagai Beni ya. Temanmu akan menanggapi penampilanmu secara sederhana. Jangan lupa ketika kita memberikan tanggapan, harus diucapkan dengan sopan santun. Kita lanjutkan ke bagian ayo membaca. Pada bagian ini kita akan membaca teks, kemudian kita akan memahami kosakata yang ada di dalam teks ya. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola. Kemudian bacalah teks berikut dengan lancar. Kita baca teksnya bersama-sama ya. Di sini ada teks yang berjudul sepak bola. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Samakah yang kamu ceritakan dengan isi teks yang telah kamu baca tentang sepak bola? Pasti sama ya, karena sepak bola itu sudah memasyarakat.
Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berdiskusi. Diskusikanlah dengan temanmu makna kata berikut. Tambahkan jika masih ada kata yang belum dipahami. Nah, di sini ada kata tim, maknanya yaitu kelompok atau regu ya. Kemudian ada kata inti, maknanya yang paling pokok atau penting. Kemudian ada kata gol, artinya gawang pada permainan sepak bola. Kemudian ada kata gawang, itu artinya atau maknanya dua tiang yang dihubungkan dengan kayu pada ujung atasnya. Dan yang terakhir ada kosakata penalti, itu bermakna tendangan hukuman ya jika melanggar dalam permainan sepak bola. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nomor 1 ada kata tim, contoh kalimatnya, tim Beni bermain dengan kompak. Kemudian nomor 2 ada kosakata inti, contoh kalimatnya, Beni menjadi pemain inti. Contoh kalimat yang ketiga, Beni mencetak 3 gol kemenangan. Kemudian nomor 4 contohnya gawang itu terbuat dari kayu. Dan yang kelima contohnya tim Beni menang angka dari hasil penalti. Jangan lupa karena ini kalimat harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca ya. Tanda baca di sini tanda baca titik. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mencoba. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Nama pengamatannya yaitu keragaman benda dalam permainan sepak bola. Nanti siapkan alat dan bahan seperti peluit, bola, dan kartu. Kemudian petunjuknya sediakan alat dan bahan. Amatilah bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Untuk mengisinya ada di halaman berikutnya. Nomor 1 nama bendanya peluit. Ciri-cirinya itu dipakai saat permainan tertentu ya, seperti sepak bola, basket, dan lain-lain. Berbunyi saat ditiup. Kemudian bentuk bendanya tabung dengan lubang di kedua ujung tabung. Nomor 2 ada bola. Ciri-cirinya itu bangun ruang sisi lengkung, memiliki jari-jari, memiliki diameter, dan tidak memiliki sudut dan tinggi. Bentuknya yaitu bulat. Kemudian kita lihat nomor 3 ya, bendanya ada kartu. Ciri-cirinya terbuat dari kertas, tipis, dan berwarna-warni. Bentuk bendanya pada umumnya persegi panjang. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam permainan sepak bola memiliki benda penting yaitu peluit, bola, dan kartu. Nah, benda-benda tersebut termasuk benda padat ya. Inilah hasil pengamatan Abi dan kesimpulan menurut Abi ya. Kalau kalian memiliki jawaban yang lain boleh ditambahkan saja. Nah, sekarang setelah melakukan pengamatan, coba ceritakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Berikan tanggapan sederhana terhadap hasil pengamatan temanmu. Jangan malu-malu ya, silahkan ceritakan di depan kelas dan memberikan tanggapan dengan sopan santun. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pada bagian ini kita akan mempelajari operasi hitung pembagian dalam perlombaan sepak bola. Jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Nah, untuk menjawabnya berarti kita bagi 11 ya. Atau dengan cara pengurangan berulang, yaitu 88 dikurangi 11. Kemudian dikurangi 11 lagi sampai 8 kali ya. Kalau dikurangkan akan menghasilkan 0. Jadi 88 dibagi 11 sama dengan 8 tim. Karena satu timnya itu sebanyak 11 orang ya. Jadi dibagi 11. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Kita lanjutkan lagi. Paman Beni sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Bantulah Paman Beni untuk menghitungnya. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Kita lihat ya, operasi hitung pembagiannya seperti ini. Untuk menjawab nomor 1, langkah pertama kita kerjakan yang bagian pembagian terlebih dahulu, yaitu 27 bola akan dibagikan ke 9 lokasi. Jadi tiap-tiap lokasi itu kebagi 3 bola. Untuk membuktikannya berarti di sini 27 dikurangi 9 sama dengan 18, kemudian 18 dikurangi 9 sama dengan 9, kemudian 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi pengurangan berulangnya dengan angka 9 ya, sebanyak 3 kali. Berarti betul ya, 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. Abi kasih contoh satu lagi nomor 2. Paman membagikan 30 bola ke 2 lokasi. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15.
Masing-masing lokasi mendapatkan 15 bola ya. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, kita gunakan pengurangan berulang. Berarti 30 bola dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sebanyak 15 kali ya, hingga menghasilkan nilai 0. Nah, pengurangnya ini 15 kali, berarti betul ya, 15 bola jawabannya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, inilah jawaban-jawaban untuk soal nomor 3, kemudian nomor 4, dan nomor 5. Proses pengerjaannya sama dengan yang tadi ya, nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat, teman-teman. Aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Kata Benny ya kepada teman-temannya. Fakta apa itu, Benny? Tanya Siti ya. Nah, perhatikan tabel berikut. Kita lihat tabelnya ya, seperti ini. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kita lihat ya tabelnya, 15 dibagi 5. Ternyata jawabannya 3. Yang ini ya, karena ada di lajur 3. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Ayo kita coba bilangan lainnya. Berikut data banyak bola dan keranjang yang digunakan. Gunakan tabel pembagian. Nomor 1, 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Nah, tabelnya seperti ini. Angka 16 dibagi 2. Berarti jawabannya 8 ya, karena ada di lajur 8. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dan untuk soal nomor 3, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Kemudian nomor 4, 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nomor 5, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kita lanjutkan lagi ke bagian perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, nomor 1. Semua bilangan yang di sebelah sini jika dibagi dengan bilangan yang ada di sebelah sini akan menghasilkan 2. Nah, untuk soal nomor 2, operasi hitung pembagiannya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 juga sama ya, seperti tadi cara pengerjaannya. Kita lanjutkan lagi ke bagian yang terakhir, yaitu kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk menjelaskan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, serta akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.